Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang prisma. Ayo, perhatikan semuanya ya. Kita mulai. Nah, saya akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi prisma, lalu mengetahui jaring-jaring prisma, lalu menentukan luas permukaan prisma, dan yang terakhir, kita akan menentukan volume prisma. Baiklah, kita langsung saja ya. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya ini. Loh, ini kan kubus. Iya, betul sekali. Ini kubus. Tapi kalau kita lihat definisi prisma, yang penting kan bangun datar. Terus alas sama tutupnya sama. Kubus kan bangun datar yang alas sama tutupnya sama-sama persegi. Maka kubus ini bisa dikatakan prisma juga. Contoh lain dari prisma adalah ini. Ini kan balok. Betul. Karena alas dan tutup balok itu sama persis, maka balok juga prisma. Contoh lain, ada juga yang alasnya segi 5 seperti ini. Ada juga yang segitiga seperti ini. Intinya, bentuk alasnya boleh bidang datar apapun, bisa segi 6, belah ketupat, trapesium, dan lain-lain, asalkan bentuk tutupnya sama juga. Berarti itu sudah prisma. Bisa dipahami kan? Prisma itu dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Contohnya seperti ini. Alasnya kan berbentuk segitiga. Berarti kita namakan ini adalah prisma segitiga. Nanti kalau alasnya berbentuk segi 5, berarti kita sebut prisma segi 5. Begitu ya. Nah, garis yang merupakan antara tutup sama alasnya itu disebut tinggi prisma ya guys. Biasanya disimbolkan dengan T kecil. Sebenarnya ya, sebenarnya kalau prisma segitiga yang dibuka akan jadinya seperti ini. Nah, terbayangkan ini alasnya, ini tutupnya, ini sisi tegak. Sisi tegak itu yang menghubungkan alas dengan tutupnya. Nah, ini gambar prisma segitiga yang sudah dibuka itu disebut jaring-jaring prisma segitiga. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, unsur-unsur prisma ini tergantung bentuk alasnya ya. Untuk prisma segitiga, misalnya memiliki N tambah 2 sisi, memiliki 3N buah rusuk, memiliki 2N buah titik sudut, dan memiliki N buah sisi tegak. Oke, supaya paham, kita cobakan ke prisma segitiga di samping ini ya. Pertama, kita coba yang ini. Nah, rumusnya kan N plus 2. Karena ini segitiga, maka N-nya 3, terus tambah 2, sama dengan 5. Benar kan ada 5 sisi? Sisi alas, tutup, sama 3 buah sisi tegaknya. Lanjut, kita mau cek rusuknya. Rumusnya kan 3N, berarti 3 kali 3. Nah, jadi prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Kalau mau cek manual juga boleh, berarti rusuknya kan yang ini 1, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama yang ini 9. Cocok kan? Nah, kita lanjut mau cek titik sudutnya. Rumusnya kan 2N, berarti 2 kali 3. Jadi, prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut. Kalau mau cek manual juga boleh, berarti titik sudutnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cocok kan? Terakhir kita mau cek sisi tegaknya. Rumusnya kan N. Berarti karena ini segitiga, maka N-nya 3. Jadi prisma segitiga memiliki 3 buah sisi tegak. Intinya, sisi tegak itu tergantung berapa banyak sisi pada alasnya. Kalau alasnya segitiga, berarti sisi tegaknya ada 3. Kalau segi 5, berarti sisi tegaknya ada 5. Dan seterusnya. Oke, setelah mempelajari ini, harusnya kalau dikasih prisma segi 6, kalian bisa dong menentukan unsur-unsurnya. Oke, kita lanjut. Luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi prisma ini. Berarti kalau mau manual, kita cari luas alasnya, nah, lalu ditambahkan dengan tutupnya, lalu ditambahkan dengan luas semua sisi tegak. Kalau mau pakai rumus seperti ini ya, L luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas. LA ini singkatan dari luas alas ya, tambah keliling alas, yaitu KA, kali tinggi prisma, disingkat dengan T kecil. Biasanya supaya ingat, jadi kita singkat saja penyebab prisma dengan 2 lakat. Nih, 2 lakat ya. Nanti dijelaskan ya. Ini kita ke rumus volume prisma dulu. Kalau volume berarti isi atau kapasitasnya ya. Untuk semua bentuk prisma, rumus volume prisma itu sama saja, yaitu cukup dengan mengalihkan luas alasnya dengan tinggi prisma tersebut. Supaya kalian paham cara menggunakan kedua rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Ini ada prisma segitiga siku-siku, yang ditanya adalah luas permukaannya. Oke, sebelum menentukan luas permukaan prisma, biasanya kita langsung cari dulu luas alasnya ya. Keliling alasnya dan tinggi prismanya ya, supaya rapi. Oke, kita lihat di soal. Tinggi prismanya sudah ada, yaitu 8. Sekarang kita cari luas alasnya. Alas kan segitiga siku-siku. Ini alasnya kita pindahkan ke sini ya. Panjangnya ini kan 3 cm. Ini 4 cm. Berarti luas alasnya kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti 3 kali 4 bagi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi kita catat ya, ini LA sama dengan 6. Lanjut kita mau cari keliling alasnya. Ini kan keliling segitiga siku-siku. Supaya dapat panjangnya yang ini, kita dapat gunakan teorema Pythagoras. Dan kalau kita lebih teliti lagi, ini kan sisinya 3, ini sisinya 4. Sisi terpanjangnya pasti 5 ya. Kan ini merupakan triple Pythagoras. Ingat-ingat saja ya, pasangan sisi triple Pythagoras yang paling umum, yaitu pasangan sisi 3, 4, dan 5 ini. Nah, kalau panjang yang ini 5,
Berarti keliling alas prisma ini kan jumlah seluruh sisi segitiga ini. Berarti 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan 12. Iya. Nah, informasi yang kita peroleh ini kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya. Nah, L, ya, jangan lupa tulis bedikannya luas ya. Nah, ini L-nya 2 dikali LA-nya 6 tambah KA-nya 12 kali tingginya yang 8. Lanjut, 2 kali 6 itu 12, 12 kali 8 itu 96. Ini ya, berarti L sama dengan 12 tambah 96 sama dengan 108. Karena ini luas, maka satuannya adalah cm persegi atau cm pangkat 2 ya. Bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Ini ada prisma trapesium sama kaki. Yang ditanya adalah luas permukaannya. Oke, sebelum kita menentukan luas permukaan prisma, kita catat dulu informasi pentingnya. Ini alas trapesiumnya ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, AB ini 6. BC sama dengan AD sama dengan 5. CD 14. AE sama dengan 15. Berarti ini tinggi prismanya ya. Kita cari dulu luas alasnya nih ya. Nih ya. Nah, perhatikan ya, kita cari dulu luas alas ini. Alasnya kan trapesium. Kita harus cari dulu tinggi trapesium ini. Nah, panjang dari sini kan 6, berarti sini sampai 6 juga. Ini 6 ya. Karena ini trapesium sama kaki, jadi panjang ini sama ini harus sama. Berarti ini harus 4 ya. Cocok kan? Panjang totalnya 14. Lihat ini jadi segitiga siku-siku kan? Panjang ini 5, ini 4. Sisi ini pasti 3 ya. Karena ini merupakan triple Pythagoras. Oke. Kita sudah dapat tinggi trapesiumnya. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar kali tinggi lalu bagi 2. Yang sejajar kan ini dengan ini. Berarti 6 tambah 14 kali 3 ya, ini bagi 2. Nah, ini jumlahnya semuanya 30 ya. Ini untuk luas alas ya. Sini ya. Nah, ini untuk keliling alasnya 30. Keliling alas ya. Ini 6 tambah 5 tambah 14 tambah 5 ya. Barulah kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma. 2 kali LA. LA kan 30 tambah KA-nya 30 kali T-nya 15. Lanjut. L sama dengan 2 kali 30, 60. Tambah 30 kali 15 itu 450. Nah, berarti L sama dengan 60 tambah 450 sama dengan 510 cm pangkat 2 ya, karena ini luas. Jadi satuannya, jangan lupa ya, satuannya ini kalau luas. Jadi jawaban soal ini adalah D. Lanjut. Contoh soal ketiga. Ini ada prisma belah ketupat. Yang ditanya adalah tinggi prismanya ya. Jadi sebelum kita menentukan tinggi prisma, kita catat dulu informasi pentingnya. Ini ya, luas permukaannya 672. Ya.
Jadi L-nya itu 672. Diagonal pertamanya itu 16. Berarti dari sini 16. Dari sini ke sini 12. Ingat, luas belah ketupat kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Berarti 1/2 16 kali 12. 8 ya. Jadi ini dapatnya 96 ya. Nah, sekarang keliling alas ya. Ini pakai Pythagoras lagi ya. Ini kan kalau full ini 16. Berarti kalau setengah saja ini 8. Jadi kalau setengah saja ini 6 ya. Jadi kalau hitung Pythagorasnya ini 10 ya. Silahkan hitung sendiri pakai Pythagoras. Jadi karena ini belah ketupat berarti semua sisinya pasti 10. Jadi keliling alasnya itu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40. Oke, kita catat KA-nya sama dengan 40 ya. Baru kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus luas permukaan prisma. L-nya 672 sama dengan 2 kali LA. LA-nya kan 96 ya ini. KA-nya 40 kali T. Lanjut, 672 sama dengan 192 ya, dari 2 kali 96 tambah 40 kali itu 40 T. Kita atur posisinya menjadi 40 T sama dengan 672 kurang 192. Berarti 40 T sama dengan 480. Sehingga T sama dengan 480 dibagi 40, hasilnya 12. Sehingga tinggi prisma ini adalah 12 cm. Bisa dipahami kan? Lanjut soal berikutnya. Diketahui luas alas setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi sama dengan 1/2 kali 16 ya. Ini dibagi 2 tadi jadinya 10. Jadi 16 kali 10 harus 60 ya. T-nya ini 24 ya dari sini ya. Nah, kita lanjut. Kita masukkan. Nah, ya. Ini volume sama dengan 160 kali 20, 4. Jadi volumenya itu 3840. Karena ini volume, jadi satuannya ini pangkat 3 ya. Jadi jawaban soal ini adalah B. Oke, cukup sekian dulu untuk hari ini ya. Silahkan belajar di rumah ya. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi untuk materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.